Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek perencanaan villa kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Arif Al-Hafiz sebagai moderator. Dan yang kedua ada Nando M. Putra. Dan yang ketiga ada Kevin Oktarianda Muda. Dan yang keempat ada Dianita Putri. Kali ini kami akan membahas mengenai bab 4, yaitu aspek teknis dan operasional. Yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Nando. Kepada Nando dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek perencanaan villa melanjuti pada presentasi sebelumnya pada bab 3. Pada sekarang bab 4, kami akan mempresentasikan mengenai aspek teknis dan operasional. Pada poin pertama ada perencanaan dasar. Di perencanaan dasar ada nama proyek itu The Pariangan Villa Indah dengan lokasi Nagari Tua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, diperuntukkan untuk villa dengan luas tanah 2.000 meter kubik atau 200 meter kali 100 meter. Dengan harga tanah 980.000 per meternya, luas total area 2.000 meter kubik. Dengan jumlah lantai ada 3 lantai, jumlah kamarnya ada 80 kamar. Poin kedua adalah jadwal pembangunan. Pembangunan suatu gedung mengikuti urutan-urutan yang sistematis dan logis, sehingga bangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Untuk membangun villa dan fasilitasnya, bangunan tersebut diuraikan dalam aktivitas yang merupakan komponen dari bangunan tersebut. Berikut saya rincikan perencanaan pembangunan The Pariangan Villa Indah. Yang pertama adalah land clearing, yang kedua foundation atau pembangunan struktur bangunan, yang ketiga pemasangan instansi, 1 mechanical equipment dan instalasi. Yang keempat adalah instalasi tahap kedua, yaitu electrical equipment dan instalasi. Yang kelima interior decoration, yang keenam furnishing dan operational equipment. Tahap ketujuh adalah exterior decoration, tahap ke-8 landscaping, dan tahap ke-9 penjadwalan penyelesaian proyek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nando atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dianita Putri. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, kita masuk kepada alokasi ruangan. Di Pariangan Villa Indah ini direncanakan terdiri dari 80 kamar yang terdiri dari 3 tipe kamar yang berbeda, yaitu yang pertama tipe kamarnya itu superior garden view dengan jumlah 30 kamar dengan luas kamar 4 kali 7 meter dengan harga 650.000 per malam. Dan kemudian primer village front dengan jumlah kamar 25 kamar dengan luas 8 kali 10 meter dengan harga kamar 900.000 per malam. Kemudian yang ketiga yaitu suite resident mountain view dengan jumlah kamar 15 kamar dengan luas kamar 10 kali 12 meter dengan harga 1.850.000 per malam. Pengaturan atau alokasi ruangan ini sesuai dengan zoning vertikal yang telah ditetapkan dan dipertimbangkan efektivitas, efisiensi, sirkulasi, dan kenyamanan dari pembangunan villa ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di laporan, untuk lebih detailnya bisa dilihat di laporan. Kemudian kita masuk kepada instalasi listrik, air besar, dan daya. Yang pertama itu listrik dan genset. Sistem kelistrikan dual power itu PLN dengan kapasitas 1000 kVA dan suatu buah pembangkit listrik atau diesel atau bisa disebut juga generator set dengan kapasitas 900 kVA untuk penyediaan tenaga listrik maupun penggunaan dari PLN. Hal itu tidak menjadi masalah karena secara otomatis apabila listrik mati akan generator set itu akan otomatis hidup.
Kemudian kita masuk kepada air. Penyediaan air bersih utama berasal dari PSAM ditambah dengan air sumur artesis dengan kedalaman 80 sampai 100 meter yang akan ditampung dalam water reservoir yang berada di bawah tanah bersama dengan penyediaan air dari PDAM. Air bersih dari water reservoir ini kemudian diolah menjadi water treatment yang langsung dipompa menuju roof tank yang didistribusikan. Distribusi air bersih ini sesuai dengan penggunaan yang akan dilakukan dengan alat bantu booster pump yang agar memperoleh tekanan air yang stabil dan merata. Segitulah pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dea telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan tentang instalasi tambahan. Yang pertama adalah sistem transportasi. Sistem transportasi antara bangunan yaitu dengan bagi. Bagi memiliki kapasitas 6 orang sebanyak 4 unit yang terletak di lobi dan digunakan untuk servis atau sebagainya. Dan transportasi barang dan operasional pelayanan. Yang kedua, sistem perpipaan. Sistem perpipaan yang meliputi yang pertama, sistem perpipaan menyediakan air bersih. Yang kedua, sistem perpipaan air bangunan. Yang ketiga, sistem perpipaan pemadaman kebakaran. D, sistem penanganan air hujan. Ketiga, MATV, CCTV, telepon sentral. MATV adalah master antena television, CCTV adalah closed circuit television, dan telepon sentral. Yang keempat, sistem sirkulasi udara, AU dan VCU. Peralatan ini juga merupakan bagian dari sistem pengkondisian udara di bangunan lobi, resort, atau villa, di mana peralatan ini difungsikan untuk memastikan bahwa udara yang telah diproses sehingga udara menjadi segar dan bersih ini dapat terdistribusikan merata. Yang kelima adalah boiler. Boiler peralatan ini merupakan salah satu bagian dari sistem penyediaan air bersih dan air panas yang sangat diperlukan untuk pelayanan para tamu hotel. Selain ini juga untuk konsumsi di bagian laundry dan kitchen. 6. Fire pump. Peralatan ini merupakan salah satu bagian dari sistem keamanan resort atau villa terutama dari bahayanya kebakaran. Untuk sistem pengamanan kebakaran sendiri selain dari fire pump ini juga ditunjang dengan adanya fire starts, tangga kebakaran, dan juga sistem hidran yang terpasang rapi dan siap digunakan setiap saat. Yang ketujuh, water treatment. Di Paringan Villa ini juga akan menerapkan kerja yang berwawasan lingkungan sehingga untuk limbah terutama yang berkaitan dengan air. Disediakan suatu sistem pengolahan limbah. Hal ini bertujuan agar limbah yang dikeluarkan hotel benar-benar sudah bisa diterima dan diserap lingkungan serta tidak mengganggu masyarakat sekitar. Yang kedelapan, sistem informasi manajemen. Memiliki sistem informasi yang efektif untuk melancarkan aliran informasi adalah sangat penting. Sistem yang digunakan untuk menjalankan dalam mengolah database dan informasi di Paringan Villa Indah adalah Fidelio, yang pada dasarnya ini adalah file sharing dan protokol communication yang memungkinkan berbagai file, memposting pesan dan chatting real time. Selanjutnya, F, aspek operasional. Yang pertama, aspek back of the house. Yang pertama adalah ada Human Resources Department, adalah salah satu departemen yang bertugas untuk pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, Accounting Department. Accounting Department adalah departemen yang tugas utamanya mengurus seluruh kegiatan administrasi keuangan villa, baik itu pendapatan atau pengeluaran. Yang ketiga, Sales Marketing. Departemen ini tugas utamanya berusaha meningkatkan angka penjualan villa melalui dan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bekerjasama serta
melakukan promosi villa. Yang keempat, Food and Beverage Department memiliki beberapa bagian, yaitu bagian pengolahan makanan. Yang pertama ada hot kitchen, cold kitchen, pastry, dan pantry. Yang kedua, food and beverage service. Ada 4, yaitu room service, melayani pemesanan makanan dan minuman ke kamar. Coffee shop dengan kapasitas 120 orang dan terbuka untuk umum. Yang ketiga, poultry rest, mulai dibuka dari jam 8 sampai jam 6 malam dengan kapasitas tempat duduk 40 orang dengan menjual makanan dan minuman ringan. Yang keempat, bar terbuka untuk umum, terdiri dari 2 shift dan mulai dibuka dari jam 11 sampai jam 7 dan shift malamnya jam 7 sampai jam 3 malam. Menyediakan menu, minuman alkohol dan alkohol. Yang keempat, banquet, wedding atau party dengan kapasitas minimum 600 person, outdoor party atau wedding. Yang terakhir di bagian 1 adalah engineering department. Departemen ini memiliki tanggung jawab dan tugas untuk merawat dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan penghematan energi untuk peralatan dalam hubungan dengan fasilitas villa. Yang kedua, aspek front of the house. Yang pertama itu adalah front office department. Jadi dari atas beberapa bagian. Yang pertama reception, telepon operator, dan uniform service. Yang kedua, housekeeping department. Memiliki fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan operasional villa, terutama dalam pelayanan keamanan dan kebersihan seluruh bagian villa. Fungsi utamanya adalah untuk mengolah penyiapan kamar tamu, pemeliharaan tempat umum di dalam dan di luar villa. Pengurusan linen untuk kamar, bangket, pemeliharaan taman, serta kebersihan dan kerapian bagian lainnya. Yang terakhir, security department. Departemen ini melakukan pelayanan dalam penjagaan dan pemeliharaan keamanan di hotel. Hal ini sangat penting dan menciptakan lingkungan yang aman sehingga tamu karyawan merasa aman berada di lingkungan villa tanpa merasa ketakutan dan kekhawatiran. Berikut adalah rancangan bangunan fisik di Paringan Villa Indah. Pertama ada gambar pertama yaitu main building di Paringan Villa Indah tampak atas. Gambar kedua, main building di Paringan Villa Indah Resort tampak samping. Gambar ketiga, main building adalah back office di Paringan Villa Indah tampak atas. Yang keempat, main building lantai pertama, main lobby di Paringan Villa Indah tampak dalam. Gambar kelima, main building lantai 2, Marawa Resort tampak dalam. Gambar 6, jenis kamar superior garden view. Yang gambar 7, jenis kamar premium village front. Yang ke-8, suite Montek front view. Yang tergambar terakhir adalah gambar 9, fitness dan spa di Pariangan Villa Indah. Dan terakhir gambar 10, pool di Pariangan Villa Indah Resort. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Kevin. Baik, itu sajalah presentasi dari mengenai aspek teknis dan operasional. Apabila ada kekurangan kami ucapkan mohon maaf. Saya sudahi presentasi dari kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.